Di seluruh dunia banyak orang salah mengerti soal hal yang satu ini, yaitu berkat dan kutuk. Apa itu berkat dan apa itu kutuk? Kita harus melandaskan semuanya selalu pada Alkitab. Harus Alkitabiah, tidak boleh ayatiah. Tidak boleh pakai pikiran sendiri atau perasaan sendiri. Pakai Alkitab. Di Alkitab ada satu kata dalam bahasa Ibrani. Ini adalah BRKH. Dalam bahasa Ibrani bisa menjadi kata barah. Barah itu artinya to bless, memberkati. Barah itu to bless, memberkati. Ya. Dalam bahasa nounnya, kata bendanya, berakah. Berakah. Berakah itu berkat, blessing. Berkat atau blessing, kata bendanya. Pada umumnya, kalau kita bicara berkat, banyak orang di seluruh dunia picik pikirannya. Karena kalau kita belajar dari Alkitab, di Perjanjian Lama, itu pada umumnya diartikan sebagai, kalau kita dengar kata berkat, itu diartikan sebagai yang pertama berkat-berkat materi. Itu di mana-mana itu. Materi, kekayaan. Makanya kita pernah mendengar, Bapak Ibu, siapkan rekeningmu. Nanti kekayaan bangsa-bangsa kafir ditransfer ke rekeningmu. Sebagian pernah dengar begitu? Pikirannya matre, dengan kata berkat langsung kekayaan pikirannya. Kadang-kadang pakai ayat dari Perjanjian Baru bahkan tanpa mengerti konteksnya. Aku datang memberi hidup, Tuhan Yesus yang ngomong. Hidup yang berkelimpahan. Itu Pak buktinya. Kita sudah sering bahas itu ya. Berkelimpahan itu bukan kaya raya secara materi. Berkelimpahan itu hidupnya berkelimpahan, berkualitas tinggi. Kita baca dulu Ulangan 11 ayat 26. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Bisa berkat, bisa kutuk. Tergantung. Inilah yang kita mesti hati-hati. Satu lagi, Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tuh Pak, Tuhan membuat kita kaya. Kalau kita baca sepotong-sepotong, maka kita akan kehilangan kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Mulai hari ini ingat, jangan pernah membaca Alkitab hanya satu ayat. Bacalah seluruh Alkitab. Maka kita akan mendapatkan kebenaran. Sebab kalau cuma 1-2 ayat, tergantung pilihannya, dipilih yang mana. Kalau milihnya ayat-ayat yang enak-enak, artinya enak. Kalau kepilih ayat yang gak enak, artinya gak enak. Padahal kita tidak boleh pilih-pilih. Kebenaran ya kebenaran. Biasanya berkat juga diartikan negeri yang makmur. Kalau dalam Perjanjian Lama. Yaitu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yaitu Kanaan di bumi. Keluaran 3 ayat 8 kita coba dulu buka. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan
madunya ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi berkat juga berupa negeri yang makmur. Dan jika ditaati, kalau orang taat terhadap hukum Tuhan, maka diberkati. Kita baca Ulangan 11 ayat 26. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Ayat berikutnya. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat berikutnya. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kalau kamu taat, kamu diberkati. Kalau kamu tidak taat, kamu dikutuk. Hukumnya begitu ini. Tetapi ingat, ini firman ini ditulis tahun 1440 sebelum Masehi. Kira-kira 3.500 tahun yang lalu. Tapi itu firman Tuhan, Pak. Iya, betul. Tapi ingat, firman Tuhan disampaikan progresif. Bertumbuh terus, berkembang terus sampai sempurna. Sampai yang sempurna datang, Tuhan Yesus. Ibarat orang sekolah, itu dari SD, SMP, SMA, lalu kuliah sampai sarjana. Ingat itu, firman Tuhan itu begitu. Jangan cuma ngambil seayat, itu pun perjanjian lama lagi. Apa Tuhan masih begitu zaman sekarang? Harus dimengerti dengan benar. Kita umat perjanjian baru. Jangan jadi umat perjanjian lama. Hari begini masih umat perjanjian lama. Sukanya comot ayat perjanjian lama. Tidak mau baca ayat perjanjian baru. Sesat itu. Kita itu umat perjanjian baru yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Katakan amin. Jangan hidup menurut standar orang perjanjian lama. Itu ibarat orang sudah mau dikuliahkan. Enggak Pak, aku SD aja. Loh ini gimana sih? Waduh. Perjanjian lama itu firman Tuhan juga Pak. Iya betul. Kalau ada ayat di perjanjian lama begini. Buatlah bahtera. Firman Tuhan bukan itu. Firman Tuhan. Terus diikuti zaman sekarang. Aku mau buat bahtera di Monas. Loh firman Tuhan. Itu orang tidak mengerti. Ayat itu hanya ditujukan untuk Nuh. Bukan untuk kita. Banyak ayat-ayat yang ditujukan kepada individu tertentu di masa lalu. Atau bangsa Israel saja. Tapi ketika di perjanjian baru. Sudah dirubah. Sudah disempurnakan. Taurat saja. Banyak hal-hal yang dibatalkan loh. Intinya yang dibawa ke perjanjian baru. Contohnya apa? Di Taurat harus disunat hari ke-8. Betul? Apakah di perjanjian baru harus disunat? Tidak, yang penting sunat hati. Buat apa orang sunat fisik tapi hatinya tidak benar? Ya? Ada amin ya? Prinsip dasar ini mesti dimengerti dulu. Bahwa kita hidup di zaman perjanjian baru. Bukan perjanjian lama. Oke. Kita ingat kasus Ayub tentunya. Ayub itu orang yang saleh loh. Orang yang saleh. Tapi suatu hari dia mengalami banyak hal. Anak istrinya mati. Dia kena borok. Gak bisa sembuh. Seperti kusta dan sebagainya. Dia setengah mati. Teman-temannya ngomong apa? Ayub, kau pasti berbuat dosa. Dosamu apa? Ngaku. Ayub bingung. Enggak, aku gak pernah buat dosa. Enggak mungkin, kata teman-temannya yang 3 itu. Enggak mungkin. Zaman itu pengertian orang begini. Kalau taat diberkati. Kalau tidak taat dikutuk. Itu pengertiannya. Makanya Ayub kaget juga. Teman-temannya apa lagi? Salahku apa ya?
Itu pengertian orang zaman itu. Itu perjanjian lama. Ingat, itu perjanjian lama. Di perjanjian baru seperti apa, Pak? Ya nanti dulu. Kita mesti teliti. Di perjanjian lama, kutuk-kutuk pun itu secara fisik. Kalau berkat itu secara fisik, maka kutuknya juga fisik di perjanjian lama. Contohnya di Ulangan 28 ayat 18. Coba kita baca. Di Taurat ini banyak sekali berkat dan kutuk, tapi fisik. Ulangan 28 ayatnya yang ke-18. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Yang dikutuk apanya? Fisik. Buah kandungan. Nggak bisa hamil misalnya. Kambingnya mati tiba-tiba. Sapinya nggak bisa punya anak. Yang begitu-begitu. Di perjanjian lama itu semuanya begitu. Di ayat 32 itu anak laki-laki dan perempuan yang dikutuk. Diserahkan ke bangsa lain. Dihukum maksudnya. Sebenarnya kutuk itu artinya hukuman. Sesuatu yang tidak kita ingini, tidak manusia ingini, itu kutuk artinya. Berkat adalah sesuatu yang diingini, kebanyakan begitu artinya. Secara umum artinya begitu. Tapi bukan secara Alkitab. Kalau Alkitab belum tentu yang kau ingini. Kenapa? Kalau kita mengingini sesuatu yang salah, itu bukan berkat, itu kutuk. Ya, ini agak sulit nih Bapak Ibu. Siang ini kita harus pulang dengan berkat yang sesungguhnya. Amin. Ayat 45, segala kutuk dikatakan. 58 sampai 59, pukulan dan penyakit. Bahkan penyakit itu kutuk. Semua kutuk bentuknya seperti itu di perjanjian lama. Akhirnya bangsa Israel dibuang ke pembuangan. Dibuang ke Babel dan ke Asyur. Di utara dan di selatan. Dibuang. Kutuk pada dasarnya hukuman. Jadi, kalau kita mengerti hari ini berkat dan kutuk hanya sampai di situ. Itu artinya kita umat perjanjian lama, kita nggak belajar kebenaran. Kita nggak ngerti. Banyak orang hari ini seperti itu. Kalau omset jualannya naik, aku diberkati. Kalau gajinya naik, aku diberkati. Kalau gajiku nggak naik, diem aja dia. Begitu pengertiannya masih ketinggalan di perjanjian lama. Banyak orang parkir di perjanjian lama. Bukannya maju ke depan perjanjian baru. Hari ini kita akan tuntaskan pengertian kita. Tapi ada satu yang perlu kita bahas sebelum kita lanjut. Mazmur 103 ayatnya yang pertama. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ini kalau dalam bahasa Inggris ya, terjemahannya gini. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, berkatilah Tuhan. Kalau mestinya dalam bahasa Indonesia gini, Daud memberkati Allah, memberkati Tuhan. Orang bingung, kok Daud bisa memberkati Tuhan? Kok manusia bisa memberkati Tuhan? Rupanya arti ini bukan cuma menerima berkat dari Tuhan, kita pun bisa memberkati Tuhan. Artinya apa? Artinya memuji Tuhan. Jadi memang ada kata berkat itu artinya memuji Tuhan. Ya, jadi kalau baca Alkitab jangan salah. Kok ada yang memberkati? Kan ada lagu itu, Bless the Lord, oh my soul. Ya. Aku berkati Allah. Hai jiwaku, berkatilah Allah. Berkatilah Tuhan. Itu artinya pujilah Tuhan. Jadi tergantung dari konteksnya. Pujilah Tuhan. Ya. Oke, itu di perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Ini yang paling penting. Jangan kita berhenti di perjanjian lama. Jadi apakah berkat yang sebenarnya yang Tuhan sediakan untuk umat manusia? Ini yang kita mesti tahu persis.
Banyak orang mengharapkan berkat yang gak penting. Kaya raya di bumi, itu gak penting loh itu. Punya anak banyak, itu gak penting. Ada orang yang slogannya gini, banyak anak banyak rezeki. Itu kan banyak anak banyak berkat artinya. Zaman sekarang banyak anak banyak biaya. Pusingnya makin banyak. Tapi nggak tentu. Jika anak itu dididik dalam kebenaran, banyak berkat. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita teliti dari kitab Kejadian ya. Sebenarnya apa sih? Apa benar perjanjian lama seperti itu? Kejadian 12 ayat 1. Agak banyak ya ayatnya, nggak apa-apa ya. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan tidak ngomong loh negeri mana. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu Abraham pergi. Abraham gak tahu loh negeri mana. Nanti kutunjukkan padamu. Abraham nurut. Di ayat kedua dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Nah ini dia. Dan engkau akan menjadi berkat. Apa itu maksudnya? Ayat ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Seluruh bumi akan diberkati melalui Abraham. Ingat, seluruh bumi. Ini gak bicara soal Kanaan. Kanaan kan gak seluruh bumi. Ini gak bicara tentang soal hamil atau tidak. Anak banyak atau anak dikit. Atau tidak punya anak. Ini bukan bicara soal jodoh. Ini bukan bicara soal bisnis yang sukses atau tidak. Ini bukan bicara soal akan ada jabatan tinggi atau tidak. Ini bicara untuk seluruh kaum di muka bumi akan diselamatkan melalui Abraham. Ini ya ayat ini mengerikan loh. Cuman orang tidak mengerti karena diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agak hilang. Saya mau jelaskan begini nih ayat 3 ini. Dengarkan baik-baik. Sebenarnya artinya begini dalam teks aslinya. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, Abraham. Tapi jika orang itu meremehkan kau, bukan cuma mengutuk loh, cuma meremehkan aja, aku akan menghancurkan dia. Tuhan membela Abraham luar biasa. Hari ini yang memusuhi Abraham akan dihancurkan Tuhan. Kita semua keturunan Abraham. Ada amin? Bukan secara genetik, tapi di dalam Tuhan. Semua yang melawan Abraham dikutuk habis sama Tuhan, dihancurkan. Ayat ini dalam teks aslinya begitu. Artinya. Ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ini loh yang mesti dikejar itu. Berkat apa ini? Karena engkau mendengarkan firman-Ku, kata Tuhan. Lalu Tuhan mengulang janjinya ini kepada Yakub. Abraham, Ishak, Yakub. Pasal 28, Kejadian 28, ayatnya yang ke-14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu, serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Masih belum jelas. Kita lanjutkan. Ini berkat yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Berkat yang dimaksud jelas tidak mungkin materi atau fisik. Enggak mungkin. Karena semua orang akan mati. Untuk apa berkat
ke manusia, lalu manusianya mati setelah 70-80 tahun. Pasti bukan itu yang dimaksud. Jadi kalau hari ini orang mengejar berkat yang fana, dia salah besar. Apalagi di gereja, fokusnya berkat-berkat yang fana. Dia salah besar. Rugi jemaatnya. Datang ke gereja disuguhi berkat yang fana, yang bisa dinikmati cuma sebentar, cuma berapa puluh tahun. Rugi besar itu. Itu rugi besar. Justru berkat yang satu ini, akhirnya ribuan tahun kemudian, Tuhan Yesus yang menjelaskan. Luar biasa loh. Banyak orang tidak mengerti. Perjanjian lama itu ibarat iklan. Iklannya begini nih, perjanjian lama itu. Perjanjian baru itu seperti Tuhan Yesus, ini loh buktinya. Didemokan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ingat gak janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub tadi? Melalui keturunanmu, semua bangsa, semua kaum di muka bumi akan diberkati. Ini maksudnya. Tuhan Yesus berkata, keselamatan datang dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Keselamatan ada di sana. Kita nggak bicara soal jodoh, nggak bicara soal berkat-berkat jasmani. Untuk apa bicara itu? Ada yang lebih penting yang kita utamakan. Dirubah itu mindsetnya. Dari dulu berkat itu melulu. Kerja keras pasti diberkati. Orang yang gak kenal Tuhan Yesus saja bisa lebih kaya dari kita. Betul gak? Kok cari Tuhan mau dapat kaya? Kalau mau diberkati kerja keras. Jangan rubah-rubah firman. Rasul Paulus menjelaskan lebih jelas lagi. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Perhatikan nih. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya loh. Dari tadi orang gak teliti itu. Kepada keturunannya, satu orang maksudnya. Jadi bukan soal Israel. Kepada keturunannya. Hanya satu orang, yaitu Kristus. Jadi sebenarnya dari awal mula itu yang dijanjikan berkat itu Kristus. Bukan soal hal-hal duniawi. Kristus. Makanya ketika Kristus datang malah ditolak. Manusia bodoh banget. Ditawarin Tuhan, nolak dia. Padahal Tuhan sudah melakukan segala sesuatunya. Sesuai firman. Sudah demonstrasi, masih ditolak. Hari ini gereja banyak yang nolak ajaran Tuhan Yesus. Senangnya perjanjian lama. Doanya pun doa Yabes. Ayat 19-nya, kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan sementara. Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, sampai kedatangan Kristus. Ketika Kristus sudah datang, udah ya, bukan begitu caranya. Lihat aku. Taurat yang disempurnakan tuh nih loh, yang begini, bukan yang itu. Taurat yang sebenarnya itu ini loh. Bukan itu. Bukan seperti yang kau lakukan itu untuk menghakimi banyak orang-orang berdosa. Gitu. Ayat 28 dan 29-nya. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jangan beda-bedain orang. Hari ini banyak loh orang masih membeda-bedakan. Diskriminasi. Kalau orang diskriminasi, dia tidak sesuai dengan Kristus. Tidak sesuai firman kebenaran. Pasti dia asalnya dari kepalsuan. Makanya hari ini kalau orang masih rasis, masih membeda-bedakan suku, bangsa, dan seterusnya, dia bukan anak Allah.
Sebab Allah tidak pandang bulu, tidak membeda-bedakan. Allah mengasihi semua manusia. Semua sama di hadapan Allah. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ibrani 11 ayat 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Ini Abraham yang dimaksud. Seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Tapi ingat ayat 10-nya. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham sampai nggak ke Kanaan? Sampai nggak? Sampai. Tapi Abraham tidak merasa itu yang dituju. Karena sebenarnya yang dijanjikan Tuhan bukan Kanaan di bumi. Tapi Kanaan surgawi. Abraham tahu sudah sampai, bukan ini. Pasti ada yang lain. Kanaan di bumi ngapain coba? Begitu-begitu aja. Ya kan? Bapak Ibu kalau ke Israel, jangan pernah di sana bawa batu. Ini batu suci loh. Karena dari tanah suci. Waduh, itu nggak ngerti kebenaran tuh. Terus disimpan di rumah. Kayak jimat aja. Dirubah mindsetnya. Jangan kayak orang yang tidak mengerti kebenaran. Ya. Aduh. Nanti dibaca di rumah. Ibrani 10 ayat 13 sampai 16. Ia rindu tanah air surgawi. Tapi ia belum sampai. Ia hanya melambai-lambai dari jauh. Ia melihat ada suatu yang jauh, Nun di sana. Kanaan surgawi. Itu yang dituju, bukan Kanaan di bumi. Ya, Abraham saja tahu loh. Abraham lalu mati, rohnya kemana? Roh Abraham ketika mati kemana? Ke Sheol, dunia orang mati. Dunia orang mati. Baru diangkat oleh Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit. Dibawa ke Firdaus. Dunia orang mati. Tapi Abraham sudah tahu akan ada negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Negeri itulah sebenarnya. Kalau cuma Kanaan Abraham sudah sampai. Sudah sampai tapi dia merasa asing. Aku orang asing di sini. Karena bukan itu yang dijanjikan. Abraham saja mengerti. Lah ke umat perjanjian baru hari ini fokusnya ke berkat-berkat jasmani. Orang kalau dikasih tahu kebenaran begini ya masih nggak percaya juga. Memang nggak cinta Tuhan dia. Berkat yang sesungguhnya itu Kristus. Sudah, begitu aja. Itu clear. Setiap orang yang tidak punya Tuhan, Tuhan Yesus maksudnya, dia terkutuk. Setiap orang yang punya Tuhan Yesus, dia diberkati. Sederhana begitu aja, nggak usah macam-macam sebenarnya. Ya, berkat yang sesungguhnya itu Kristus. Ketika Tuhan Yesus masih berdiri di Israel ketika itu. Matius 13 ayat 17. Sebab aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Dulu ya, banyak orang pengen dengar yang kau dengar, pengen lihat yang kau lihat. Mereka nggak lihat, karena Tuhan belum datang sebagai manusia. Kita sekarang umat perjanjian baru, sudah lengkap Alkitabnya. Malah nggak dibaca. Kebangetan nggak itu namanya? Mulai sekarang dibaca Alkitabnya setiap hari. Mulai dari perjanjian baru. Baru ke perjanjian lama. Ada amin nggak ini? Tuhan sudah memperingatkan loh. Itu ya para filsuf itu ya. Zaman dulu. Itu pengen dengar loh apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mereka nggak ketemu. Artinya segala kutuk sudah dipatahkan di kayu salib. Sudah selesai ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Sudah selesai kutuknya. Hari ini jangan ngomong kutuk lagi. Di gereja sering itu. Ibu nggak punya rumah? Ada kutuk tuh Bu. Kutuk pengembaraan.
Ada yang belum punya jodoh, ada kutuk tuh, kutuk lajang. Toko Bapak nggak terlalu laris ya, ada kutuk tuh, kutuk kemiskinan. Kreatif banget ya manusia kalau suruh ngarang ya. Ngarang semua itu. Kalau ada orang sakit, kutuk itu, jangan-jangan kau belum bayar perpuluhan kau. Konyol banget tau gak? Di perjanjian baru, jangan ngomong soal kutuk. Tidak ada kutuk. Itu menghina Tuhan Yesus itu. Tuhan mati di kayu salib, Tuhan berkata apa? Telah selesai. Semua kutuk ditanggungnya di kayu salib. Salib itu lambang kutuk. Tapi sekaligus lambang kemenangan. Gak ada kutuk. Pak, saya dulu kedukun Pak. Ya udah bertobat, udah selesai, gak ada kutuk. Dicatat baik-baik, orang yang terkutuk itu adalah di perjanjian baru disebut 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Sederhana, udah gak usah mikir kutuk lajang, kutuk apa, gak ada. Tidak mengasihi Tuhan, terkutuk. Mengasihi Tuhan, diberkati. Diberkati itu bukan kaya raya ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, itulah sudah berkatnya. Sebab banyak orang tidak bisa mengasihi Tuhan Yesus. Benci malahan sama Tuhan Yesus. Sama pengikutnya juga benci. Kutuk dia, terkutuk. Ingat gak tadi, barang siapa meremehkan Abraham. Enggak mengutuki loh, cuma meremehkan aja, dihancurkan sama Tuhan. Kalau orang berani, aduh saya tidak mengerti itu. Ayat ini ditulis di rumah besar-besar, tempel di tembok. Tidak mengasihi Tuhan, terkutuk. Tidak nikah, enggak masalah. Tidak kaya, enggak masalah. Intinya begini loh Bapak Ibu. Segala sesuatu bisa menjadi berkat, bisa menjadi kutuk. Tergantung. Ketika seseorang mendapatkan apa misalnya? Dulu dia miskin Pak, kawin sama saya. Sekarang dia jadi CEO. Dia jadi pengusaha top. Dia jadi konglomerat Pak. Diberkati apa dikutuk? Kalau orang nggak mengerti langsung ngomongnya diberkati. Gitu. Ayo, diberkati apa dikutuk? Bingung jawabnya. Tergantung. Dulunya dia suami yang setia. Setelah bisnisnya sukses jadi CEO, dia banyak simpanannya. Tabungan. Tabungan tanda kutip. Itu bukan diberkati namanya. Itu dia terkutuk. Itu namanya terkutuk. Makanya jangan bilang kalau duitnya banyak diberkati. Belum tentu. Kalau gara-gara duitmu banyak lalu kau jauh dari Tuhan, uang itu kutuk bagimu. Lebih baik kau miskin. Tuhan Yesus di Alkitab itu sering loh. Lebih baik matamu dicongkel daripada kau masuk neraka. Lebih baik tanganmu dipotong daripada kau masuk neraka. Iya kan? Lebih baik kau miskin daripada kaya masuk neraka. Buat apa? Alangkah sulitnya orang kaya masuk surga. Bukan berarti nggak bisa, sulit. Ini yang ngomong Tuhan Yesus loh. Sebab pada umumnya orang kaya itu di mana hartamu ada, di situ hatimu berada. Itu masalahnya. Tapi jangan pernah berpikir kalau gitu asik, aku nggak kaya Pak. Kalau gitu aku gampang masuk surga. Siapa yang bilang? Itu namanya GR. Mau miskin, mau kaya, kalau matre sama aja. Orang kalau jahat ya, nggak tergantung miskin atau kayanya. Ada yang miskin, istrinya 2. Udah miskin 2 lagi. Anaknya 10 lagi loh. Maksudnya apa? Orang kaya juga gitu. Kaya raya tapi pelitnya minta ampun. Waduh.
Ada orang kaya tapi pelitnya minta ampun. Sama pekerjaan Tuhan aja pelit, bayangin. Apalagi sama yang lain. Sama Tuhan aja pelit dia. Saya nggak bilang kalau gitu kasih gereja semua. Enggak loh. Ini soal hati. Kau nggak kasih gereja sedikit pun, serupiah pun, nggak ada masalah. Tuhan kita kaya. Itu nothing. Tapi itu jadi kutuk di kantongmu. Nggak untuk pekerjaan Tuhan, kutuk. Nggak untuk ngasih orang tua, kutuk itu. Nggak untuk menyenangkan hati Tuhan, kutuk artinya. Semua yang ada pada kita ini bisa jadi kutuk, bisa jadi berkat, tergantung digunakan untuk apa. Harta bisa jadi kutuk, tapi juga bisa jadi berkat. Makanya Alkitab bukan anti kekayaan. Kalau kita teliti membaca, pergunakanlah mamon untuk bersahabat dengan Tuhan. Jangan digunakan untuk diri sendiri, digunakan untuk bersahabat dengan Tuhan. Bersahabat dengan Tuhan itu menyenangkan hati Bapa di surga, menyenangkan Tuhan. Jangan pelit, tapi juga jangan boros. Banyak orang pelit sama orang lain, sama dirinya sendiri borosnya minta ampun. Waduh, itu sebenarnya terkutuk loh. Hari ini topiknya memang berkat dan kutuk secara Alkitab ya. Jadi maaf kalau ada banyak kata kutuk dan berkat. Memang itu topiknya. Supaya jelas yang ini berkat, yang ini kutuk. Supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang terkutuk. Amin. Kita maunya semua diberkati di dalam Tuhan. Pengertian berkat itu mesti dirubah, diredefinisi. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Kalau kita dapat sesuatu ini berkat atau kutuk nih, tergantung digunakan untuk apa. Mamon bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan, bisa digunakan untuk diri sendiri. Terserah situ, mau jadi berkat apa mau jadi kutuk. Dengan uang yang banyak kita bisa memberkati. Orang tua bisa kita kirimin duit, anak disekolahkan yang benar, ya kan? Dididik yang benar. Ponakan-ponakan bisa disekolahkan, kan jadi berkat itu. Menyenangkan Tuhan, itu berkat. Tapi kalau uangnya banyak, wah, rumahnya makin mewah, makin ini, tapi pelit sama orang lain, itu sebenarnya kutuk. Harta itu jadi kutuk, jadi mamon. Makanya Tuhan berwanti-wanti, jika hatimu di sana, kau musuh Allah. Semuanya tergantung kita, respon kita sebenarnya. Jadi Tuhan tidak anti terhadap kekayaan atau apapun. Jangan salah loh, kalau di Rehoboth ini sering ngomong kematian, itu bukan berarti lalu kita gini, aku frustasi dah, aku gak mau kerja deh, aku males sekarang, aku lihat duit gak mau aku lihat makanan juga gak doyan, aku bertapa aja di gua-gua. Bukan itu maksudnya. Bukan itu, banyak orang salah mengerti, saya perhatikan. Maksudnya jangan matre. Maksudnya matikan manusia lama kita. Amin. Manusia lama mesti dimatikan. Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya manusia lama kita mati juga. Jangan masih hidup. Kalau masih hidup itu bukan Kristen. Itu jadi berhala hidup. Makanya saya pernah kasih ilustrasi kan, ada orang yang kerasukan setan. Setannya kita usir, dalam nama Yesus keluar, setannya keluar. Yang tinggal, roh jahatnya keluar. Manusia jahatnya masih ada. Manusia jahat gak bisa diusir, harus bertobat. Iya kan? Pilihan itu di tangan kita loh. Hobi bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk. Hobi apa dulu? Tergantung. Karir juga bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk. Karir itu ya menggoda loh. Kalau seseorang karirnya bagus, makin lama dia makin gak pulang. Kenapa? Di kantor kerja sampai jam 12 malam, sampai pagi bahkan. Karena karirnya bagus, ngejar karir. Bukan berarti itu salah ya, bukan ya. Tapi kalau itu terus,
lalu lupa kebenaran, lupa hakikatnya sebagai manusia harus jadi berkat. Maka itu sebenarnya kutuk. Kutuk. Coba ada nggak di sini yang mau digaji, suruh diem aja di pojokan sana? Banyak duitnya, digaji terus aja gitu. Itu kutuk namanya. Manusia hidup bukan untuk begitu. Manusia hidup untuk jadi berkat. Waktu kita itu singkat. Kalau nggak dipergunakan, waduh, bisnis, karir, apa yang dipercaya, itu bisa jadi kutuk, bisa jadi berkat. Hati-hati loh. Pokoknya sesuatu yang menyebabkan kita jauh dari Tuhan, itu kutuk sebenarnya. Tapi segala sesuatu yang menyebabkan kita makin dekat dengan Tuhan, itu berkat. Jadi kalau ada seseorang kaya raya, dia jauh dari Tuhan, lalu dibuat bangkrut sama Tuhan. Setelah bangkrut dia merenung, lalu dia cari Tuhan. Bangkrutnya itu berkat atau kutuk? Berkat. Justru dengan bangkrutnya itu dia selamat. Daripada dia kaya ke neraka. Ya. Di sini kalau ada yang kaya raya, mau dibuat bangkrut? Pasti nggak ada jawabannya, ya. Tapi ingat, janganlah itu menjadi kutuk. Dikonversi kekayaannya menjadi berkat. Sembuh dari pelitmu. Sembuh dari aneh-anehnya. Sembuh, ayo. Kita gunakan waktu yang sudah ada untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini cuma sekali loh. Kesempatannya sekali. Semua yang diberikan Tuhan pada kita, itu sebenarnya anugerah. Bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk. Kita nggak ngomong lagi berkat jasmani dan sebagainya. Itu mah zaman perjanjian lama. Segala sesuatu itu bisa dinikmati loh sebenarnya. Kalau seseorang nggak kaya, emang nggak nikmat hidupnya bersama Tuhan? Menghina Tuhan itu namanya. Rohku tinggal dalam dirimu. Kamu nggak happy? Waduh, itu menghina Tuhan loh. Jadi kalau kita nggak kaya, Roh Allah ada dalam diri kita, emang kurang, kata Tuhan. Kita mestinya melewati segala sesuatu dengan senang loh. Bersama Tuhan soalnya. Bener gak? Rumah banjir nih segini. Enak gak? Enak. Enak, haleluya lagi. Adem kan? Enak. Enak loh, serius. Rumah saya banjirnya segini soalnya. Jadi kalau pas banjir, nah ini enak nih. Coba di mana ada rumah, ada ikannya. Di tengah-tengah rumah loh, kalau akuarium kan udah biasa. Ini enak loh lewat di kaki-kaki kita gitu kan enak. Iya, orang yang gagal hidup itu, orang yang tidak bisa menikmati hidup bersama Tuhan. Itu gagal total loh. Tapi orang yang sukses itu adalah orang yang hidupnya nikmat karena bersama Tuhan. Dalam segala hal. Ibarat orang nikah itu dalam suka dan duka. Nikmat. Orang kaya nikmat nggak? Belum tentu. Orang miskin nikmat nggak? Belum tentu juga. Tergantung responnya. Tergantung bagaimana kita hidup. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, marilah yang letih lesu dan berbeban berat. Itu letih lesu berbeban berat tuh semua manusia itu mencari bahagia. Dengan caranya sendiri. Marilah yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan perhentian bagimu. Bukan begitu cara hidup. Lega. Caranya bagaimana supaya lega? Lepaskan segala milikmu itu. Jangan merasa memiliki. Jangan banyak keinginan. Jangan rewel hidup ini. Hidup ini cuma sekali, jangan rewel. Fokuskan hidup ini pada hal yang paling penting. First thing first. Kalau disuruh manajemen leadership, ngerti itu. First thing first. Sekarang juga sama, yang utama utamakan. Yang gak utama dipinggirin aja. Apalagi kalau umurnya sudah kepala 5, kepala 6, kepala 7, akhirnya finish. Kita itu kemana saja tetap enak.
Karena ada Tuhan dalam diri kita. Haleluya, amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Jangan tunggu sampai kita tidak berdaya lagi. Telat. Banyak orang begitu tuh. Nanti aja, terakhir. Percuma. Udah terakhir aja cari pendeta. Udah gak bisa ngapa-ngapain juga. Kalau masih sehat itulah kita mau layani Tuhan. Makanya Tuhan itu tidak menginginkan seorang pun binasa. Firman Tuhan berulang-ulang berkata begini, kau pilih Mamon atau pilih aku? Gak bisa dua-duanya. Enak aja kau pikir aku bisa dimadu, kata Tuhan. Pilih dua-duanya. Banyak orang pilih dua-duanya loh. Gak bisa, pilih salah satu. Bukan berarti orang dibuat miskin, bukan. Lepaskan itu keinginanmu soal harta itu. Punya banyak seolah-olah tidak mempunyai. Hebat kan? Punya banyak gak seolah-olah gak punya, biasa aja gitu. Gak punya apa-apa, seolah-olah ya memang gak punya. Gak punya apa-apa ya gak apa-apa juga. Gak punya apa-apa jangan minder. Ya gak apa-apa gitu, biasa aja. Ya, aduh, jangan kau pilih salah satu, mau aku atau bukan. Ya, fokusmu mesti aku, kata Tuhan. Jangan yang lain. Banyak orang fokusnya yang lain. Di gereja dibelokin juga. Fokusnya mesti Tuhan. Fokusnya mesti pembangunan karakter ilahi. Manusia yang berkodrat ilahi. Bukan manusia duniawi. Sampai ke gereja diajarinya bukan begitu. Di gereja kesembuhan ilahi. Apalagi berkat-berkat. Berkatnya jasmani lagi. Kesembuhannya jasmani lagi. Padahal yang penting kesembuhan jiwa. Kau sakit jiwa, harus sembuh. Kita itu sakit jiwa. Belum sesuai yang Tuhan inginkan tuh artinya error, sakit jiwa. Harus sembuh dari sakit jiwa. Bukan sembuh dari fisik toh. Fisik kerjakan, jaga kesehatan. Tapi yang sakit jiwa harus bertobat. Kalau yang lain-lain bisa diusahakan. Yang sakit jiwa sulit. Kitanya yang mesti bertobat. Oleh sebab itu, Tuhan berkata begini, hukum yang terutama ditaruh Tuhan di paling nomor 1 itu. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Dalam bahasa sederhana begini, jangan ada padamu idola lain di hadapanku. Kamu jangan punya idola. Banyak orang idolanya harta duniawi. Banyak orang idolanya keinginan nafsu duniawi. Kedagingan. Apa itu? Makan minum. Apalagi seks yang gak benar. Banyak orang punya idola lain. Padahal itu hukum yang terutama. Jangan kau punya idola. Sebab kalau kau punya idola lain, lambat atau pasti kau akan seperti idolamu. Makanya kita bisa mengerti sekarang. Kalau orang jahat banget gitu ya, idola dia siapa ya? Oh, aku tahu sekarang. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau Kristen, kalau kita Kristen, idola kita cuma Kristus, tidak ada yang lain. Jangan punya idola lain. Nanti kau seperti idolamu. Kau harus seperti aku, kata Tuhan. Sebab kita diciptakan harus seperti
Kristus. Manusia diciptakan hampir mirip seperti Allah, kata pemazmur. Ya. Yang terakhir, Tuhan berkata begini. Kalau engkau benar-benar mengasihi aku, engkau akan lakukan seluruh perintahku, seluruh kehendakku, seluruh keinginanku, kata Tuhan. Udah, tanya diri sendiri, apakah kita melakukan seluruh keinginan Tuhan atau tidak? Kalau kita melakukan seluruh keinginan Tuhan, maka itu bentuknya cinta Tuhan itu. Cinta Tuhan itu bukan cuma nyanyi tok, bukan cuma ke gereja rajin. Buktikan dengan perbuatan. Melakukan perintah Tuhan. Ya. Kalau kita cinta Tuhan, melakukan seluruh, bukan sebagian. Seluruh. Jadi kalau ada yang ajaran cuma kesembuhan tok, itu enggak seluruhnya. Itu sebagian kecil. Udah gitu enggak penting banget. Kalau seseorang sembuh dari penyakit fisiknya, penting enggak? Pasti masuk surga enggak? Belum tentu. Setelah itu ngapain dia? Kalau seseorang mengalami mujizat, pasti masuk surga enggak? Belum tentu. Jangan itu yang digede-gedein, salah itu. Yang dibesar-besarkan itu, apakah engkau mirip aku, kata Tuhan. Kalau engkau mirip aku, itulah anakku. Kalau engkau sudah punya idola hanya aku dalam hidup ini, itulah yang aku ingini, kata Tuhan. Itulah anak-anakku, kepadanya aku berkenan. Ada amin? Bapak Ibu diberkati. Mulai hari ini jangan membayangkan berkat yang lain, udah gak penting. Mau punya duit, kerja keras, bisnis yang pinter, mau sehat, jaga kesehatan. Mau jadi mengasihi Tuhan, lakukan seluruh perintah. Clear. Sudah clear banget. Makanya benar banget kalau lagu-lagu itu udah gak usah yang cengeng-cengeng begitu. Langsung saja. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Sebenarnya kalau kita mengerti, hidup kita itu sudah diberkati sebenarnya. Amin. Kalau Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Kenapa? Karena sudah cukup, lebih dari cukup. Berkat yang sesungguhnya itu Tuhan sendiri yang tinggal dalam diri kita. Perhatikan, ruang Maha Kudus ada dalam diri kita. Karena Roh Allah tinggal dalam diri kita. Amin ya. Bertobat mulai sekarang. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bertobat. Jangan tunda. Jangan ditunda-tunda. Gak ada gunanya hidup tanpa Tuhan. Gak ada gunanya hidup cuma beragama. Harus bertuhan. Ya. Amin ya.